Perjalanan ini menjadi awal dari perjalanan panjang kami. Rinjani yang gagah berani menjadi opsi cara kami merayakan cinta dengan mendaki. Perjalanan panjang ini kami beri nama Sapa Belantara. Panjang menuju ribuan langkah berikutnya bersama. Ada banyak bab dalam hidup ini yang ingin kami tulis bersama. Tapi mungkin yang paling berkesan adalah saat kami memutuskan untuk memulai lembar baru dengan mendaki gunung untuk pertama kalinya sebagai suami dan istri. Pendakian pertama kami bukan yang termudah, tapi mungkin akan selalu jadi yang paling bermakna. Kami tahu gunung tak pernah memberi jaminan kemudahan, tapi justru disitulah kami ingin memulai, di tempat yang mengajarkan kami bahwa setiap hal indah selalu butuh usaha. Pagi itu dimulai dari pos kandang sapi. Kami mengendarai ojek Rinjani sampai pos 2. Pos 2, tempat registrasi final sebelum menguji langkah-langkah kecil yang harus kokoh tak boleh menyerah. Kami melangkah dengan semangat yang penuh dan tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena pendakian pertama kami bersama, tapi karena untuk pertama kalinya kami benar-benar jadi satu tim dalam arti yang sesungguhnya. Kami menyusuri jalur demi jalur, menghirup udara yang bersih dan mengagumi keindahan alam yang digambar Sang Pencipta. Di balik ransel yang berat dan nafas yang tersenggal, kami menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran bahwa perjalanan ini bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap bertahan bersama. Beberapa kali langkah kami terhenti, dari pos 2 menuju pos 3. Oke teman-teman, saat ini kita sudah ada di pos 3 setelah berjalan dari pos 2 ke pos 3 selama 1 jam 10 menit dan kita akan istirahat sebentar di sini. Berikutnya kita akan lanjutkan ke pos 4 dengan perjalanan yang santai. Stay tune. Menyusuri jalur tanah yang licin dikombinasi dengan jalur bebatuan. Kemudian lanjut hingga pos 4. Di sini kami beristirahat lama, mengisi amunisi perut dan melegakan tenggorokan dengan secangkir air putih. Kabut turun perlahan menemani perjalanan kami. Kami menyusuri jalur pasir berbatu menuju pos camp Plawangan. Teman-teman, kita sudah berangkat dari pos 4 menuju ke Plawangan. Nanti kita akan camp di Plawangan dan bisa dicek dan dilihat di belakang kita ini sudah ramai rombongan pendaki. Sejak dibuka dari awal April 2025, Rinjani selalu jadi yang menarik untuk dikunjungi. Oke, ikuti terus perjalanan kami berikutnya. Sepanjang perjalanan, kami belajar saling melengkapi. Ketika satu mulai lelah, yang lain jadi semangat. Ketika salah satu kesal karena jalur licin, yang lain menenangkan. Ada tawa yang kami bagi saat langkah terasa ringan, dan ada diam yang panjang saat tubuh mulai lelah. Di camp Plawangan, kami membangun tenda. Ada beberapa titik dari Plawangan 1 sampai Plawangan 5. Kami memilih ngecamp di Plawangan 3. Seperti biasa,
Dimulai dengan mendirikan tenda, membereskan logistik, memasak makan malam, dan hari ditutup dengan hadiah senja dari Sang Pencipta. Tak ada sinyal, tak ada gangguan, hanya ada kami dan alam yang mendengar cerita dua anak manusia yang baru dimulai. Tuhan, ini indah sekali. Setelah beristirahat, tepat tengah malam, kami bersiap menuju puncak. Udara dingin pegunungan mengharuskan kami terus berjalan, agar badan terasa hangat. Seringnya kami saling diam, karena jalur yang semakin susah dan tubuh yang mulai lelah. Tapi mata saling bertukar semangat. Sedikit lagi, bisa yuk, bisa. Jadi mantra yang terus kami ucapkan untuk kami terus berjalan menuju puncak. Salah satu dari kami hampir saja terserang hipotermia karena pakaian yang kurang tebal dan langkah yang tersendat-sendat. Hampir fatal sih, tapi Tuhan masih mengizinkan kami menginjakkan kaki di puncak Rinjaninya. Oleh karena itu, tidak banyak visual yang bisa kami ambil karena fokus bertahan agar selamat. Pagi menjelang, udara dingin menyentuh kulit, tapi sinar matahari perlahan muncul di cakrawala. Kami berdiri di puncak, memandang ke bawah, menyadari betapa jauh kami telah melangkah. Rasanya seperti dunia berhenti sebentar, memberi kami waktu untuk bersyukur. Mungkin ini bukan puncak tertinggi yang akan kami capai, tapi ini adalah puncak pertama, tempat di mana kami menyadari bahwa selamanya bukan soal berapa lama, tapi tentang bagaimana kami memilih untuk terus berjalan bersama. Pendakian ini mungkin akan selesai, tapi perjalanan kami baru dimulai. Saat kami turun kembali ke dunia nyata, kami bawa pulang bukan hanya foto-foto indah, tapi juga pelajaran bahwa bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap tinggal saat langkah terasa berat.